wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar dan bertemu kembali dalam pembelajaran fisika bersama saya Asih Aulianita. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi minggu sebelumnya, yaitu tentang fluida statis. Kalau minggu lalu yang kita bahas itu untuk konsep fluida statisnya itu ada tekanan, kemudian ada tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang berhubungan dengan kedalaman benda, kemudian tekanan mutlak, kemudian ada hukum Pascal. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas itu adalah tentang hukum Archimedes dan penerapannya. Baik, silahkan kalian simak baik-baik ya. Nah, hukum-hukum dalam fluida statis yang A kemarin itu adalah hukum Pascal dan yang B itu adalah hukum Archimedes. Apa sih hukum Archimedes? Sesuai nama penemunya, yaitu seorang ilmuwan yang bernama Archimedes, sehingga disebut dengan hukum Archimedes seperti itu ya. Nah, apa itu hukum Archimedes? Yaitu sebuah benda tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida atau zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas atau Fa sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Artinya volume benda itu sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Contohnya itu adalah ketika kalian misalnya berada di sebuah kolam renang itu penuh gitu ya. Kemudian kalian melompat ke dalam kolam renang, sehingga biasanya kan ada air yang tumpah atau air yang keluar dari kolam renang. Nah, berapa banyak air yang keluar itulah sama dengan volume kalian ketika kalian masuk ke dalam kolam tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih rumusnya dari hukum Archimedes? Hukum Archimedes itu dilambangkan sebagai Fa itu ya. Untuk Fa itu sama dengan rho F kalikan G kalikan Vf atau Vb-nya. Artinya massa jenis atau gitu ya. Fa sama dengan W udara dikurang W air. W itu apa sih? Berat ya. Berarti berat benda itu di udara, kemudian berat benda di dalam air. Nah, jadi Fa itu adalah gaya ke atas, kemudian rho F itu adalah massa jenis fluidanya atau zat cairnya, G percepatan gravitasi, sedangkan Vf adalah volume fluida yang dipindahkan, atau bisa saja Vb berarti volume benda yang tercelup. Jadi nanti tergantung dari yang diketahui dalam soal. Kalau yang diketahui adalah volume fluida, berarti dalam rumus kalian masukkan pakai Vf-nya. Tapi kalau misalnya volume benda berarti pakai Vb-nya. Nah, jadi ada rumus pertama dan ada rumus kedua, yaitu W udara dikurang W air. Kalau dalam soal ada rho Fg dan Vf berarti pakai rumus yang pertama. Tapi kalau misalnya di dalam soal yang diketahui W udara dan W air berarti pakai rumus yang kedua ini. W udara berarti kasusnya adalah misalnya sebuah benda gitu ya, dipasangkan ke dalam neraca pegas. Ternyata ketika dipasang di neraca pegas dengan massa sekian, beratnya sekian. W itu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi ya. Nah, ketika berada di dalam air, maka W-nya tidak sama dengan W udara. Biasanya ketika benda dicelupkan, ketika benda yang dipasangkan di neraca pegas, kemudian dicelupkan ke air, dia akan lebih ringan. Kenapa? Karena ada pengaruh gaya angkat dari fluida tadi gitu. Jadi seperti itu. Sehingga rumus yang dipakai ada dua. Jadi kasusnya kalau misalnya ada diketahui W udara dan W air berarti menggunakan rumus yang kedua. Gitu ya.
Nah, sekarang perhatikan catatan pentingnya bahwa yang namanya massa jenis rumusnya adalah massa dikalikan massa dibagi volume. Kalau yang ditanya massa jenis benda, berarti nanti ini massa benda dibagi volume benda. Kalau yang ditanya massa jenis fluida, berarti ini adalah massa fluida dibagi volume fluida. Nah, untuk VB itu sama dengan VF, sama seperti hukumnya tadi bahwa sebuah benda tercelup sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan atau volume zat cair yang dipindahkan. Berarti volume benda volume benda itu sama dengan volume fluida gitu. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang penerapan hukum Archimedes. Konsep mengapung atau terapung ya, melayang dan tenggelam. Dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah banyak sekali menjumpai konsep terapung, melayang dan tenggelam ini. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah tentang terapung. Terapung itu berarti benda tercelup sebagian, berarti ada yang berada di dalam air dan ada yang berada di permukaan air. Syarat benda bisa mengapung adalah, nah sekarang bisa kalian lihat di gambar. Ini sebagian benda tercelup di zat cair dan yang sebagiannya adalah mengapung. Nah, syaratnya berarti massa jenis fluidanya ini lebih besar daripada massa jenis benda. Atau massa jenis benda ini lebih kecil sehingga membuat dia menjadi terapung. Sedangkan massa jenis fluida atau zat cairnya lebih besar. Nah, ini sudah ada keterangannya. Nah, sekarang untuk hukum untuk rumus dari terapung itu sendiri. Nah, bisa kalian lihat. Nah, kalau pada gambar berarti untuk terapung FA atau gaya Archimedesnya itu sama dengan gaya beratnya. Nah, berarti bisa saya tuliskan rumusnya, berarti begini. Nah, sehingga FA tadi adalah rho F kalikan G dikalikan VT. Ini kasus pada benda terapung ya. Sama dengan rho B kali G kalikan VB. Sehingga karena sama-sama punya G, bisa Ibu coret ini. Maka rumusnya untuk benda yang terapung itu adalah rho F kalikan VT sama dengan rho B kalikan VB. VT itu apa? VT itu adalah volume benda yang tercelup, sedangkan VB adalah volume benda seluruhnya. Untuk kasus misalnya yang namanya volume benda itu berarti adalah keseluruhan benda. Sedangkan untuk VT-nya berarti hanya bagian yang tercelup yang kalian lihat. Jadi rumus untuk terapung itu adalah VT-nya yang kalian lihat dan volume seluruhnya, bukan volume yang berada di permukaan, bukan. Gitu ya. Nanti kita bisa kita lihat lebih lanjut di contoh soal. Baik, untuk yang kedua adalah melayang. Kalau melayang berarti kan benda juga tercelup seluruhnya tetapi belum sampai ke dasar bejana, sehingga syarat benda melayang adalah rho F sama dengan rho B gitu. Nah, jadi massa jenis fluida atau massa jenis zat cair itu sama dengan massa jenis benda, sehingga benda tersebut melayang. Yang ketiga adalah tenggelam. Berarti kalau tenggelam, benda tercelup seluruhnya ke dalam fluida sampai ke dasar bejana. Syarat benda tenggelam itu adalah rho F atau massa jenis dari zat cair itu lebih kecil daripada massa jenis si benda. Berarti karena benda ini lebih berat, maka dia akan tenggelam di dalam zat cair. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, berat benda di udara itu 40 Newton. Ketika di dalam air menjadi 36 Newton. Sudah saya singgung tadi bahwa ketika di dalam air pasti beratnya akan lebih kecil karena ada pengaruh gaya angkat dari zat cair. Untuk G-nya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya apung benda oleh air, kemudian yang kedua massa jenis benda tersebut. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah W udara. W udara adalah 40 Newton. Kemudian W di dalam air berarti zat cairnya ini adalah air, gitu ya. W fluida atau W air itu adalah 36 Newton.
Berarti massa jenis air sudah ada ketentuannya. Di pertemuan Ibu sebelumnya Ibu tuliskan bahwa rho air adalah 1 gram per cm kubik atau satuan SI-nya berarti 1000 kg per meter kubik. Berarti kita jawab yang pertama, gaya apung berarti itu adalah FA. Karena ada WU dan W air atau WF-nya, berarti kita pakai rumus yang kedua tadi. Berarti W udara dikurang W air, 40 dikurang 36, hasilnya adalah 4 Newton. Berarti gaya ke atasnya atau gaya Archimedes yang dialami benda itu adalah 4 Newton. Ketika di udara 40, kemudian ketika dalam air 36, berarti gaya angkatnya itu adalah 4 Newton. Untuk yang kedua, massa jenis benda. Massa jenis benda itu rumusnya seperti yang kalian lihat di catatan bahwa rho itu sama dengan M per V. Berarti kalau massa jenis benda itu adalah rho B sama dengan MB per VB. Maka kalian harus cari dulu massa bendanya, karena kan diketahui tidak ada massa benda nih. Massa bendanya dan volume bendanya. Massa bendanya nanti pakai rumus apa? Bisa kalian lihat nanti. Nah, massa benda rumusnya berhubungan dengan berat. Berat itu adalah W sama dengan M kali G. Nah, di sini ada W udara, ada W air. Yang mana yang dipakai? Yang dipakai adalah yang W udara. Karena ketika dia berada di udara atau tidak berada di dalam air itu, dia tidak dipengaruhi oleh gaya angkat. Sehingga yang dipakai untuk mencari massa itu adalah yang berada di udara. Sehingga mencari massa benda, karena rumus awalnya ini tadi ya, berarti mencari M itu adalah W per G. Berarti W udara dibagi G, sehingga 40 dibagi 10 sama dengan 4 kg. Jadi massa benda itu adalah 4 kg. Kemudian massa benda berarti udah dapat ya nih, karena rumus rho tadi adalah M per V. Berarti yang kita cari lagi itu adalah VB. Berarti VB itu volume bendanya. Volume benda itu sama dengan volume fluida tadi. Berarti rumusnya karena FA sudah kita ketahui, berarti FA sama dengan rho F kalikan G kali VF atau VB. Nah, jadi karena yang ditanya adalah VB, berarti yang kita pakai di sini adalah VB-nya. Maka VB sama dengan FA dibagi rho A kali G. Ini sebenarnya sama rho A ya, maksudnya fluida itu sama dengan rho air. Sorry Ibu tidak konsisten, jadi jangan bingung. FA itu rho F itu ya sama dengan rho A. Rho F, WF ini artinya fluida, tapi karena di sini pakai air, di sini Ibu tulis air gitu ya. Berarti 4 dibagi massa jenis air tadi adalah 1000 dikalikan percepatan gravitasi 10, sehingga volume bendanya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 4 meter kubik. Berarti massa benda kita sudah dapat, volume benda sudah dapat, sehingga rumus dari massa jenis benda adalah MB per VB. 4 dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan 10.000 kg per meter kubik. Jadi massa jenis benda tersebut adalah 10.000 kg per meter kubik. Jadi seperti itu. Jadi kalian lihat dulu yang diketahui apa, kemudian yang ditanyakan apa. Jadi ini nih jangan sampai lupa, ini selalu berkaitan gitu ya. Berat benda, kemudian massa jenis, kemudian volume benda sama dengan volume zat cair. Baik, kita ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya adalah suatu benda homogen terapung di permukaan cairan yang massa jenisnya 1,5 gram per cm kubik. Jika 2/5 bagian benda tersebut muncul di permukaan zat cair, tentukan massa jenis benda. Nah, sekarang kita lihat dulu gambarnya. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah rho F. Karena di sini tidak diketahui cairannya apa, apakah itu air, apakah itu minyak. Yang diketahui hanya di permukaan cairan. Oh, berarti kita tulis di sini rho F, yaitu 1,5 gram per cm kubik. Kita ubah ke satuan SI, berarti dikalikan 1000 menjadi 1500 kg per meter kubik.
Nah, sekarang bisa kalian lihat ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini massa jenis zat cairnya itu adalah 1,5 atau 1.500 kg. Kemudian ada sebuah benda yang 2/5 bagiannya itu berada di permukaan. Berarti tidak terkena zat cair, berarti yang bagian ininya. Nah, sekarang yang berhubungan dengan rumus, ini kan berarti kasusnya terapung tadi ya. Nah, berarti kalau misalnya yang berhubungan dengan terapung itu tadi kan hanya Vt dan volume benda, berarti volume yang tercelup dan volume benda seluruhnya. Sehingga itu harus kalian cari tahu dulu gitu. Oh, berarti V permukaan tadi, Ibu tulis saja V permukaan ya, artinya yang muncul di permukaan, yaitu 2/5. Maka volume bendanya kalau yang muncul 2/5 berarti totalnya adalah 5/5 kan. Nah, 5/5 itu berarti sama dengan 1. Sehingga bisa kita cari volume benda yang tercelup adalah volume benda seluruhnya kita kurang dengan volume benda yang berada di permukaan. Sehingga 5/5 atau 1 gitu ya, dikurang 2/5 itu sama dengan 3/5. Sehingga bagian yang tercelup ini adalah 3/5. Berarti bisa langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu rho F kali Vt sama dengan rho B dikalikan Vb, maka 1.500 kita kalikan 3/5 yang tercelup ya. Jadi pokoknya yang kalian cari tahu itu adalah Vt dan Vb. 3/5 sama dengan rho B dikalikan 1 atau 5/5. Yang namanya volume benda kalau dia bentuknya bagian atau dalam bentuk pecahan berarti volume benda seluruhnya adalah 1. Sehingga hasilnya kita dapatkan yaitu 900 kg per meter kubik. Jadi massa jenis benda yang terapung tersebut itu adalah 900 kg per meter kubik, seperti itu. Nah, kasusnya kalau bentuknya bagian ya, bagian. Kalau nanti dia bentuknya persen, berarti volume benda seluruhnya berapa persen? 100%. Jadi misalnya nanti yang tercelup yang berada di permukaan 30%, berarti yang tercelup berapa? 70%. Volume benda seluruhnya berapa? Ya 100% gitu. Jadi nanti di sini 30 tadi ya. 70 berarti di sini 100%. Nah, bagaimana kalau nanti bentuknya kalau pecahan sudah ya tadi, berarti kalau bentuknya persen yang seperti itu tadi, bahwa kalau misalnya nanti di sini ada 20%, kemudian berarti yang tercelup adalah 80%. Jumlah seluruhnya berapa? 100%. Itu kalau dia dalam bentuk persen. Kalau dia dalam bentuk pecahan ya seperti contoh ini tadi. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini silahkan kalian lengkapi catatan kalian, carilah pengertian. Ini tadi kan semua penjelasan saya, silahkan kalian catat kembali di buku catatan, nanti pada akhir semester akan saya periksa. Kemudian dilengkapi catatan kalian, carilah pengertian dan rumus beserta keterangan dari yang pertama, tegangan permukaan zat cair, kalian cari pengertiannya, kemudian rumusnya dan keterangannya. Kemudian yang kedua adalah kapilaritas. Dan yang terakhir ini adalah viskositas. Jadi ketiga ini sebenarnya masih berhubungan dalam fluida statis gitu ya. Silahkan kalian cari. Jadi untuk penjelasan Ibu pada hari ini sampai sini dulu. Jika ada yang ingin kalian tanyakan silahkan bertanya di grup chat fisika kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.